Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurabat. Wal bilutfihi tustarul ayub wazzallat. Alhamdulillahilladzi amatana wa ahyana wa mana'ana wa a'tana wa arsyadana wa hadana wa adhakana wa abkana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man ihtada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha jalla wa ala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasma'u nida'a rabbikum lakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan istimewa ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian marilah kita bersama-sama semampu dan sekuat tenaga kita untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya. Kita sadar semuanya bahwasanya hanya bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang mampu menjalankan segala perintah serta menjauhi segala larangan itulah kelak yang akan memperoleh keberuntungan yang hakiki, yakni akan dimasukkan ke dalam surga ilahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulhijjah adalah sarana kita untuk belajar dan menata hati kita kembali. Belajar dari kisah-kisah dan sejarah bulan Dzulhijjah tidak bisa dilepaskan dari keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perjalanan hidup keluarganya menciptakan ibadah yang sangat-sangat penting dalam ritual agama Islam, khususnya pada bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah haji dan ibadah berkorban. Ada 3 orang dalam keluarga Ibrahim yang berperan dalam sejarah bulan Dzulhijjah. Yang pertama sang ayah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua sang ibu, yakni Siti Hajar alaihassalam. Dan yang ketiga adalah sang putra Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang penuh berkah ini marilah kita belajar dari ketiga orang-orang yang sangat mulia ini. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari beliau-beliau bertiga. Yang pertama, dari Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Darinya kita bisa belajar menjadi manusia yang sabar. Ketika harus menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, beliau juga harus meninggalkan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk berpindah
dari negara Mesir merantau ke negeri yang cukup jauh dari tempat tinggal asalnya, yang mana di tengah perantauannya tersebut beliau berharap untuk memiliki putra yang selama ini sudah sedemikian lama beliau tidak mempunyai putra, dengan harapan sang putra dapat membantunya untuk mengemban amanah sebagai seorang nabi. Maka beliau pun tidak pernah bosan-bosannya untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan doa beliau yang termaktub di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan orang-orang yang soleh. Doa itu terus diulang-ulang hingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan terlahirnya seorang putra yang sangat istimewa, yakni Nabiullah Ismail alaihi salam. Kesabaran Nabiullah Ibrahim berbuah manis. Ia diganjar dengan seorang putra yang sangat istimewa, yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Anak laki-laki yang juga memiliki kesabaran sebagaimana seorang ayah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari beliau juga kita bisa belajar arti tanggung jawab yang sebenarnya. Tanggung jawab bukan hanya sebagai kepala keluarga, melainkan juga bertanggung jawab menjadi seorang nabi dan hamba yang wajib patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi yang penuh bahagia, tiba-tiba Nabiullah Ibrahim mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk menyembelih sang putra yang sangat beliau cintai. Namun ia masih harus memastikan kebenaran itu hingga ia bermimpi sekali lagi, dan kemudian turunlah sebuah ayat bahwa mimpi itu adalah benar-benar mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim sebagai seorang ayah jelas tidak sanggup untuk memenuhi perintah ini. Namun sebagai seorang nabi dan seorang hamba, ia harus bertanggung jawab dan melaksanakan perintah yang sangat memberatkannya ini. Di dalam surah As-Saffat ayat 106 disebutkan bagaimana campur aduknya perasaan Nabiullah Ibrahim saat menerima perintah tersebut. Beliau menyampaikan, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Bagi Nabiullah Ibrahim, perintah Allah Subhanahu wa taala tetaplah merupakan sebuah perintah dan ia harus wajib untuk mematuhinya. Apalagi beliau menyandang predikat sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Akhirnya ia melaksanakannya dan lagi-lagi tanggung jawabnya berbuah manis. Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan binatang kurban yang sangat besar, sebagaimana dalam ayat selanjutnya, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelian yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari Siti Hajar, istri Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaligus ibunda Nabi Ismail alaihissalam, juga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang sangat bermanfaat. Yang pertama, hikmah tauhid. Karena apa? Karena Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di padang yang sangat tandus. Beliau tidak memiliki apapun, jangankan harta, makanan pun tidak ada. Namun sebagai manusia, beliau tidak pernah menyerah selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengiringinya dengan berikhtiar. Beliau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Sayangnya, ia tidak mendapatkan apapun. Namun Siti Hajar bukanlah perempuan yang biasa. Beliau tidak menyerah dan masih terus berdoa. Kemantapan tauhidnya membuahkannya. Kemudian dirinya mendapatkan sebuah hal yang sangat istimewa. Kemudian pada akhirnya beliau mendekati seorang putra Nabiullah Ismail yang masih sangatlah kecil. Kemudian Nabiullah Ismail mengucurlah air zam-zam dari tapak kaki Ismail yang kecil tersebut. Kepasrahan dan ketauhidan Siti Hajar berbuah manis. Betapa beruntungnya para manusia, khususnya para perempuan yang mengikuti dan belajar dari ketauhidan Siti Hajar. Sebelum meninggalkan Nabiullah
meninggalkan istri yang tercintanya. Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa, menitapkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah waj'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati 'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu, yakni Baitullah yang sangat dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Anugerahilah mereka rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dan juga kita dapat mengambil sebuah pembelajaran dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari Nabiullah Ismail kita belajar menjadi anak-anak yang soleh. Salah satu karakter anak yang soleh adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Ismail yang sangat berbakti kepada sang ayah yang sangat beliau cintainya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102 menyampaikan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Sebagai bukti ketaatan seorang putra kepada seorang orang tuanya, maka ketika Nabiullah Ismail dimintai pendapat dari apa yang harus dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka kemudian dengan tegasnya beliau menyampaikan bahwasanya ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua harus senantiasa menjalankan perintah-perintah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari beliau-beliau ketiga orang tersebut, kita bisa banyak sekali memetik sebuah pembelajaran. Kita selaku orang tua harus senantiasa mendidik kepada anak-anak kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada agamanya, sehingga dirinya kelak akan menjadi anak-anak yang berguna sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan juga kita dapat mengambil sebuah pembelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi seorang orang tua yang sangat bertanggung jawab kepada putra-putranya. Di samping itu beliau harus bertanggung jawab dengan amanah yang senantiasa beliau emban, yakni sebagai seorang utusan. Sehingga sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kerendahan hati dan ketakwaan beliau mampu untuk menjalankan semua itu dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Siti Hajar kita juga bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwasanya kita semua harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, dengan tawakal yang senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita dan tidak lupa dengan senantiasa untuk berusaha, maka semuanya akan berbuah manis pada akhirnya. Semoga kita semua yang merupakan sebuah pemimpin-pemimpin dalam keluarga kita masing-masing, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mendidik dan mengarahkan keluarga kita agar menjadi orang-orang yang baik, dengan menjaga anak-anak kita dan keluarga kita untuk kita jauhkan dari siksaan api neraka dengan benar-benar menjalankan ajaran agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad
Allahumma shalli wa sallim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binadari wa udhunum bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.